Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sosiologi, pembahasan selanjutnya adalah tentang perilaku menyimpang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di masyarakat. Perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Pelaku atau seseorang yang melakukan perilaku menyimpang disebut sebagai devian. Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang, yang sering disebut sebagai konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok. Untuk lebih jelasnya, terdapat banyak pendapat para ahli tentang perilaku menyimpang. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya ciri perilaku menyimpang. Menurut Paul B. Horton, penyimpangan mempunyai ciri-ciri diantaranya. Yang pertama, penyimpangan harus bisa didefinisikan. Hal itu berarti penilaian menyimpang tidaknya suatu perilaku harus berdasarkan dengan kriteria tertentu dan diketahui asal-usul penyebabnya. Yang kedua, penyimpangan dapat diterima dan juga dapat ditolak. Yang ketiga, penyimpangan relatif dan juga penyimpangan mutlak. Hal itu berarti perbedaannya ditentukan oleh frekuensi serta kadar penyimpangannya. Yang keempat, penyimpangan pada budaya nyata atau budaya ideal. Hal itu berarti budaya ideal merupakan seluruh peraturan hukum yang berlaku atau hidup di dalam suatu kelompok masyarakat. Yang kelima, antara budaya nyata dengan budaya ideal akan selalu terjadi kesenjangan. Yang keenam, terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma penghindaran merupakan pola perbuatan yang dilakukan orang guna memenuhi keinginan mereka tanpa harus dengan menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Yang ketujuh, penyimpangan sosial bersifat adaptif. Hal itu berarti perilaku menyimpang adalah salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan adanya perubahan sosial. Berikutnya sifat perilaku menyimpang. Yang pertama, penyimpangan positif. Positif adalah penyimpangan yang terarah kepada nilai-nilai sosial yang didambakan, walaupun cara yang dilakukan berupa penyimpangan dari norma yang berlaku. Misalnya seorang ibu yang menjadi tukang ojek guna menambah penghasilan keluarga. Sifat yang kedua adalah penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif adalah tindakan yang dipandang rendah, melanggar nilai-nilai sosial, dicela serta pelakunya tidak bisa lagi ditolerir oleh masyarakat. Misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain sebagainya. Berikutnya penyebab perilaku menyimpang. Menurut Wilnes, sebab-sebab penyimpangan atau kejahatan dibagi menjadi dua. Di antaranya, yang pertama faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri atau sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir. Yang kedua, faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar atau dari lingkungan, misalnya keadaan rumah tangga seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi. Berikut beberapa penyebab lain terjadinya perilaku menyimpang. Di antaranya, yang pertama, ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Yang kedua, proses belajar yang menyimpang. Yang ketiga, ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Yang keempat, ikatan sosial yang berlainan. Yang kelima, akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. Berikutnya jenis perilaku menyimpang berdasarkan kekerapannya. Yang pertama ada penyimpangan sosial primer, merupakan penyimpangan yang sifatnya sementara atau temporer. Orang yang melakukannya atau pelaku masih tetap akan bisa diterima oleh kelompok
kelompok sosialnya, sebab hal menyimpang tersebut tidak terus-menerus melanggar aturan. Contohnya orang yang melanggar rambu lalu lintas atau orang yang pernah minum minuman keras di dalam suatu pesta. Berdasarkan kekerapannya, yang kedua ada penyimpangan sekunder, merupakan perilaku penyimpangan sosial yang dilakukan oleh seseorang individu secara terus-menerus meskipun pernah mendapatkan berbagai sanksi. Oleh sebab itu, setiap pelaku secara umum akan dikenal sebagai orang yang berperilaku menyimpang. Contoh dalam penyimpangan jenis ini yaitu seseorang yang setiap hari minum minuman keras, siswa SMA yang terus menyontek teman kelasnya, ataupun yang lainnya. Jenis yang kedua berdasarkan jumlah orang yang terlibat. Yang pertama ada penyimpangan individual, yang kedua ada penyimpangan kelompok, yang ketiga penyimpangan campuran. Berikutnya teori perilaku menyimpang. Penyimpangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bisa kita pelajari lewat beberapa teori. Di antaranya yang pertama teori labeling. Menurut Edwin M. Lemaitre, seseorang dapat menjadi orang yang menyimpang dikarenakan proses labeling yang berupa julukan, cap, dan juga merek yang ditujukan oleh masyarakat maupun lingkungan sosialnya. Yang kedua, teori hubungan diferensiasi. Menurut Edwin H. Sutherland, seseorang mempelajari terlebih dahulu bagaimana caranya untuk menjadi seorang yang menyimpang. Pengajaran ini terjadi diakibatkan dengan adanya interaksi sosial antara seorang individu dan orang lain yang memiliki perilaku menyimpang. Teori yang ketiga adalah teori anomi dari Robert K. Merton. Merton menganggap anomi disebabkan karena adanya ketidakharmonisan antara tujuan budaya dengan beberapa cara yang dia pakai untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Merton, ada 5 cara pencapaian tujuan budaya. Di antaranya yang pertama konformitas, yang kedua inovasi, yang ketiga ritualisme, yang keempat retretisme, yang kelima pemberontakan. Berikutnya bentuk perilaku menyimpang. Bentuk perilaku menyimpang yang pertama penyalahgunaan narkoba, yang kedua penyimpangan seksual, yang ketiga alkoholisme, yang keempat kenakalan remaja. Berikutnya cara pencegahan penyimpangan sosial. Yang pertama melalui keluarga. Keluarga merupakan awal proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian seorang anak. Kepribadian seorang anak akan terbentuk dengan baik apabila ia lahir dan tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarga yang baik. Begitupun sebaliknya. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal dan teman sepermainan. Lingkungan tempat tinggal juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang untuk melakukan penyimpangan sosial. Yang ketiga, media massa. Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan suatu wadah sosialisasi yang dapat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saja pembahasan materi atau konsep sosiologi tentang penyimpangan sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.